setiap orang itu, setiap jatah rezeki itu punya hukum prosesnya. Setiap jatah rezeki itu punya hukum prosesnya. Dan kita wajib memenuhi saldo prosesnya dulu, baru tembus rezekinya. Gitulah. Untuk ABN bisa Allah takdirkan menikah sama Bunda Mira, itu sudah melewati proses berbagai macam patah hati, kecewa, pengkhianatan, dan sebagainya. Baru dapat Bunda Mira. Untuk ABN, untuk bisa jadi pengusaha sampai sejauh ini, untuk berapa kali, udah berapa bisnis yang ditutup. Gitu lah dia. Nah, tutup bisnis ini, bangkrut bisnis ini, belajar lagi, sampailah paham, oh ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Nah, perlu habis sampaikan ke teman-teman tentang kaidah ini, gitu loh. Kenapa? Biar kita ternyata kalau dunia kapitalis, sekuler, hanya fokus dengan angka kekayaan. Kita tuh gini, kalau ditanya Islam tuh apa sih? Islam itu realistis, spiritualis. Realistis dan spiritualis. Dia begitu sampai di puncak, dia harus punya dua kaidah. Kaya, kenapa disebut wa annahu huwa aghna wa akna? Kaya dan cukup. Bukan kaya dan serakah. Nah, kaya dan cukup ini dua dimensi yang saldo prosesnya beda-beda. Kalau kaya diwujudkan dengan cara kerja keras dan kecerdasan, dan itu wajib kita jalani, dan seluruh sahabat Rasulullah menjalani proses itu yang kaya-kaya. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar tetap izin sama Rasulullah pergi dagang. Artinya ada proses yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pergi dagang bersama Nuaiman. Ya kan? Bagaimana Abdurrahman bin Auf izin juga ketika buka pasar di Madinah, dia melakukan proses yang melakukan kerja keras dengan kecerdasan tadi. Kau tunjukkan ya aku pasar di mana. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menginventarisir di mana tempat jual produksi-produksi aksesoris-aksesoris kuda yang berkualitas. Nah, dimensi kerja keras ini kenapa dibutuhkan? Why dulu. Kenapa dibutuhkan? Karena ya kan semua ayat yang mengandung kata tentang jihad selalu berhubungan dengan biamwalikum, dengan hartamu. Berarti penting nggak untuk menyiapkan bumbu harta tadi? Kalau masak tuh, penting nggak bumbunya disiapkan? Penting. Nah, berarti harta tidak bisa dilepaskan dalam perjuangan jihad. Untuk dapat harta, tidak bisa dilepaskan kerja keras dengan kecerdasan. Kerja keras, kerja cerdas. Lalu Abi lihat, apa bedanya? Kenapa generasi sekarang itu di saat kita bilang banyak yang peleter, banyak yang apa namanya ngutang, banyak yang pinjol. Saya ketemu 3 sepupu saya ini kaya-kaya untuk umuran dia. Karena bayar prosesnya. Yang satu ekspor, yang satu jual produk digital di Shopee, udah punya 5 akun, datang kan, manggil saya, tak kerja lah. Apa tak kerja ente? Kami tidak ada kerja, kata dia. Ya kan? Bahkan dia ngajarkan saya, gini nah caranya nah, supaya di saat beberapa kawan-kawan kemarin Bang Dadi, Kak Mala belajar optimasi Shopee, dia nunjukkan saya, gini nah caranya nah. Jadi akun Shopee-nya tuh transaksi udah sekian puluh ribu. Ada tekniknya. Jadi baru bikin akun Shopee, supaya akun Shopee-nya meledak sekian puluh ribu, dan begitu transaksi itu sekian puluh ribu tuh, itu udah otomatis di atas gitu lah. Udah tinggal tidur ya kata dia. Oh ini kerja kau nih. Gitulah dia. Nah, tapi untuk sampai di level itu udah berapa banyak percobaan yang dikerjakan. Gitulah dia. Nah,
Hah? Si nak belajar ya terus. Capek aku. Ampun. Risau. Nah jadi kawan-kawan, lalu apa yang bedakan? Lalu saya ngelihat beberapa orang juga. Nah, ini maka pesan Abi buat Anda, buat kawan-kawan, buat adik-adik saya, buat saudara saya. Yang belum di titik kaya. Kaya itu apa sih, Bi? Ketika penghasilan kita sudah bisa menutupi gaya hidup kita. Itulah kaya. Nah, perlu saya trigger kawan-kawan, ya kan, untuk sampai di level ini. Nah, dan karena sahabat, jadi dengan kekayaan. Jadi gini, semalam diskusi sama Ayah Man gitu ya. Kenapa para pendakwah, penggiat kebaikan tuh dianggap sebelah mata? Karena begitu dia dakwah posisinya begini. Gimana? Kita posisinya. Maka bagi pengusaha, bagi pejabat, kalau tak ada artinya. Itu yang buat kita lemah. Padahal kemarin kita sudah belajar di surah Asy-Syu'ara. Seluruh nabi apa? Tidak minta imbalan. Banyak kali ayatnya kawan-kawan. Tidak minta imbalan dalam dakwanya. Kalau dikasih hadiah terima. Tapi tidak gini cara minta, cara mainnya. Gimana caranya? Makanya semua nabi melekat kompetensinya. Jadi tidak bisa dipungkiri. Kaya itu, kalau dirunutkan, kaya itu adalah bahan baku untuk jihad. Untuk bisa kaya, tadi rumus 2, kerja keras dengan kecerdasan. Nah, maka pesan saya, buat yang sampai belum di titik merasa kaya, apalah kuncinya? Oke, nah, satu, bayar prosesnya. Ini yang makanya mau saya tegaskan dengan satu kata. Untuk bayar proses tuh, apa yang harus diperbuat lebih banyak? Hah? Oke, oke, betul lah semua itu pengalaman, belajar, untuk kerja. Tapi ada satu hal yang itu jadi momok buat anak muda. Membuat penghambat dia. Sikit lagi, lebih kepada aktivitas. Jangan, coba ikut saya. Ikut saya. Untuk bisa Untuk bisa mengejar kekayaan, mengejar kekayaan, Mengejar kekayaan, menjemput kekayaan menjemput menjemput kekayaan kekayaan yang ditawarkan Allah, yang ditawarkan Allah, maka satu rumusnya maka maka satu satu rumusnya rumusnya yang wajib dimiliki, yang yang wajib wajib dimiliki, dimiliki, wajib dilakukan wajib wajib dilakukan dilakukan oleh pemula. oleh pemula. Jangan Jangan dengan tidur. banyak tidur. tidur. Allahu Akbar. Betul nggak tuh masalah? Betul. Kan? Itu Merdeka. antum. Musuhnya anak-anak muda tuh di situ. Saya bersyukur dan beruntung dibesarkan, dididik di Siantan, tempat nenek tuh subuh udah fight. Karena gini, kaidah kerja kerasnya, lihat hikmahnya, kaidah ini tidak bisa dibohongi. Jadi kalau anak muda banyak tidur, dia banyak ketinggalan hikmah, dia banyak ketinggalan proses, dia banyak ketinggalan banyak pengetahuan. Nah, saya lihat sepupu-sepupu saya, fight memang dia didikan kakek nenek itu. Kakek saya pelaut dulu, fight memang. Jadi bab kaya ini bab tersendiri di luar ibadah kepada Allah. Nanti itu hal yang berbeda. Ini bicara jumlah dulu. Kalau bicara ibadah itu bicara keberkahan. Oke? Kan yang mau kita kejar enggak apa-apa banyak, yang penting berkah. Enggak apa-apa banyak, yang penting berkah. Ulangi yang kita kejar, enggak apa-apa Apa-apa banyak, yang penting berkah. berkah. Kurangi apa kawan-kawan? Kurangi tidur. Itu penyakitnya. Nah, kalau udah suka rajin, bahkan tidurnya tuh rajin gitu loh. Nah, kalau udah tidurnya tuh rajin, udahlah, banyak dia ketinggalan. Itu dulu kesamaannya. Nah, berarti bicara kekayaan ini, bicara hukum sunatullah, bicara universal, bicara rahmannya Allah.
Maha Pengasihnya Allah. Dengan satu rumusan, siapa yang membayar prosesnya? Nah, buat pemula, pesan Nabi, kurangi tidur. Itu dulu basicnya. Contoh nih lagi liburnya. Saya respect. Antum berkemas dapur. Lihat. Pokoknya. Jadi gini. Ngomong sama siapa? Fahri kan muslimin kemarin. Beriman. Ngaji. Sholat. Zikir. Capek beriman. Beramal soleh. Tolong orang. Bersih-bersih. Lelah beramal soleh. Belajar sebentar. Silaturahmi. Nonton YouTube. Ya kan, konsultasi, capek dikit, main game ya, nonton sebentar 15 menit, 2,5 jam, nggak apa-apa. Jadi tapi itu jauh lebih baik ketimbang kita melakukan hal yang sama sekali sia-sia dan tidak produktif, bos. Tapi kalau kawan-kawan dominasi jam tidurnya lebih banyak, udah pasti ketinggalan dalam banyak hal. Itu kata kuncinya. Jadi ketemu 3 sepupu, ketemu 2 orang yang tanda kutip bahkan dalam kondisi punya bisnis yang gelap saja, yang kurang baik, itu diledakkan Allah. Nah, di situ akhirnya saya memaknai bahwasanya urusan jumlah itu urusan kuantitas di lapangan, kerja keras dan kecerdasan. Oke. Dan hebatnya Islam dibatasi, dibungkus, bukan hanya dengan jumlah. Karena kafir Quraisy zaman dulu juga amat banyak yang sangat kaya raya. Raja-raja yang dikirimi surat Rasulullah itu juga kaya raya. Nah, apa hebatnya Islam? Menawarkan selain kaya, namanya berkah. Berkah itu apa sih? Kalau cara yang pertama ini tidak dibungkus, dibiarkan terus, maka yang terjadi dia diperbudak sama harta, sama kerja, dan sampai tua dia disibukkan dengan hartanya. Nah, maka bab yang kedua, bagaimana caranya berkah? Jadi, coba kawan-kawan lihat, perintahnya beda. Kalau di surah At-Taubah ayat 105, jelas pakai fiil amr. Allah menyebutkan, i'malu, wakul i'malu, dan katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah. Ya kan? Fasayarallah, nanti Allah yang akan melihat apa yang kau kerjakan. Amalakum. Allah akan melihat pekerjaanmu. Siapa lagi? Wa rasuluhu. Dan juga rasulmu. Wal mu'minun. Dan orang-orang beriman. Inilah ayat yang menjelaskan alam semesta tidak pernah menipu proses. Hasil tidak pernah menipu proses. Proses tidak pernah menipu daripada hasilnya. Siapa yang sungguh-sungguh dia dapat. Berarti ini kan perintah. Untuk sungguh-sungguh, untuk banyak bergerak. Jangan banyak tidur. Jangan banyak malas. Lalu, dan kamu akan kembali kepada Allah yang mengetahui yang gaib, yang nyata, lalu dikembalikannya. Jadi perintahnya, suruh gerak, suruh kerja memang. Nah, saya nggak mau kawan-kawan salah cara berpikirnya. Dah, berarti ini ayat tentang bagaimana mengejar tentang jumlah tadi. Tapi ayat ini dibungkus. Nah, lalu dibungkus. Dibatasi, biar tidak kebablasan. Begitulah Quran saling menggandeng. Apa batasan ayat ini kira-kira? Satu sisi Allah bilang kerja kita. Nanti Allah aku tengok kok. Rasulmu lihat. Dan orang-orang beriman akan lihat. Itulah kenapa ada yang dapat hadiah ini, dapat hadiah itu. Itulah kenapa contoh ya. Artinya misalkan muslimin beramal terus. Oh dia expert. Berarti oh ternyata muslim ini jago ya ngebekam ya. Jadi dia punya diferensiasi. Jago ngebekam, jago matai. Nah begitu contoh. Ada tamu. Berarti Abi tadinya tidak merasakan layanannya. Tapi dengar dia beraktivitas. Berarti saya bisa rekomendasikan. Ternyata yang rekomendasikan nyaman sama dia. Enak. Boleh nggak bang ke rumah saya bang? Boleh. Sembuh. Ternyata asam uratnya. Ngomong-ngomong. Ternyata bapak itu juga senang. Sebulan sekali dilayani, dipijit, didapatkan fasilitas bekam. Ujung-ujungnya kau nih, Bang Muslim ini
Dah ada calon belum? Hah, Bang Reza, lama gak jumpa sama Abi. Yang Abi tahu, jadi tuh saya pernah ketemu, kita pertama itu tahun berapa ya? Hah, 2017. Dah habis itu ada komunikasi. Sibuk kemana-mana, mana-mana. Bang Reza berjuang dari salah satu brand makanan nasional. Ada perusahaan dengan brand nasional, multinasional. Nah, sampailah 2025 ini, awal 24 akhir, ya kan? Saya tahu dia di brand sana. Saya minta sama Allah, ya Allah, ada enggak sahabat atau teman orang aku kenal yang lebih paham tentang F&B ini? Oh, tiba-tiba terlintas namanya. Ya, apa kabar? Masih ketemu enggak? Ketemu. Ketemu di satu tempat, ngobrol, dan saya enggak tahu bagaimana progresnya di sana dan sebagainya. Ya udah, begitu ngomong, ketemu. Singkat cerita, mau enggak bantu saya? Nah, pindahlah ke Pontianak. Nah, berarti kan saya memang tidak melihat. Tapi Allah melihat yang gerakkan hati orang beriman. Gitu bah cara berpikir kawan-kawan. Jadi resonansi getarannya tetap sama. Kenapa Bang Oki minta tolong Ilham ngangkat showcase? Karena Ilham diketahui rapi kerja kalau kerja-kerja untuk hospitality. Lalu kenapa Ilham ingatnya Pak Aji? Karena Ilham tahu Pak Aji bisa nyetir gitu loh dia. Nah, gitu cara berpikir itu kawan-kawan. Nah, mulai ngerti cara berpikirnya? Nah, berarti ini bekerja ini bagian dari perintah Quran enggak kira-kira? Perintah Quran. Lalu pertanyaan Abi, apa bungkusannya kalau dalam Islam? Udah kerja, apa yang ngebungkusnya? Biar enggak kebablasan. Biar dia tidak menjadikan kerja keras sebagai Tuhannya. Iya, pakai ayat udah. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah. Bahkan Allah sampai kata-kata tijaro dan bayar dijadikan satu ayat, Ustaz. Aduh, keren kan? Biasanya ayat itu terpisah. Dan Allah pakai kata-kata laki-laki, perdagangan, dan jual beli. Ya. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'. Ya, surah Rijalun. berapa? An-Nur ayat 37 bi. Oh. Inilah batasan kuncian dari kerja keras. Laki-laki, ya Rasulullah, rijal yang tidak dilalaikan, la tulhihim. Oleh apa? Tijaroh. Tijaroh tuh bedanya tijaroh sama baik. Kalau tijaroh tuh satu sistem perdagangan. Di dalamnya ada marketing, di dalamnya ada operation, di dalamnya ada finance, ada akuntan. Itu tijaroh. Kalau baik itu langsung kepada aktivitas sellingnya. Ya. Di ayat inilah dua aktivitas itu digabungkan. Kalau ayat yang lain dipisahkan semua. Apa kata Allah? Orang-orang yang tidak dilalaikan langsung. Bedanya Rizal sama-sama rojim, ya kan? Zakaro, Rijal. Kalau Zakar tuh lebih kepada biologisnya laki-laki. Kalau Rijal tuh ketangguhannya laki-laki. Dah, kata Allah, laki-laki atau orang tidak dilalaikan dari perdagangan jual beli dari mengingat Allah. Lalu ngapa dia? Dia menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hari penglihatan atau hari kiamat. Jadi dia tidak lalai, udah semangat malu tadi itu. Nah, lalu dikunci dengan sholat dan zakat. Serta beriman kepada hari akhir, maka Allah janjikan mereka itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Ayat 38-nya. Dan Allah menambahkan karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa batas. Ngerti ayat. Jadi dia bukan hanya dapatkan cuan, kan? Tetapi dia mendapatkan keberkahan. Orang-orang bahagia dapat harta. Orang-orang ngerasakan hartanya. Antum ada enggak kenalan orang kaya?
Ada kan mungkin kenal kan. Tapi apakah antum merasakan hartanya? Belum tentu. Nah, inilah contoh nyata atas izin Allah dari dagangan personalnya Abi dan Bang Kiki, ya kan? Yang bernama Akrom, bernama PHI, bernama Medina Land. Ah, keuntungannya ini aja buat develop pondok. Gitulah dia. Gitu kalau antum mau ngeliat seseorang itu. Tetapi fase ini tak bisa langsung lompat. Kan ayatnya alladzina amanu litatma'inna qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang mengenal Allah hati jadi tenang. Membangun zikrullah tanpa ada malunya, aktivitas beramalnya, itu seperti membangun ruh tanpa body. Ghost jadi dia. Jadi tasawuf. Membangun body tanpa ruh, zombie. Dia harus balance antara bodinya sama ruhnya. Itu. Gitulah dia. Ketemu nggak? Ada nggak kira-kira ketemu orang yang Masya Allah zikrullahnya. Tapi tadi. Tenang ya. Aku sholat di langsung dekat Ka'bah dah. Sampai dah. Itu yang merusak Islam. Maka ini dua kanal yang berbeda. Dua kamar yang berbeda. Antara ikmalu dengan zikrullah. Nah, maka penguncinya surah 24 ayat 37 ini. Lalu, ditegaskan lagi. Kenapa banyak orang pengusaha, kalaupun dia kaya, dia tidak bahagia. Kalaupun dia udah kerja, duit itu cuma numpang lewat. Apalah kira-kira? Dia udah melewati fase kerja keras dan cerdas. Kalaulah proyeknya tembus, duitnya cuma numpang lewat. Kalaupun dia eksekusi, tak dapat kurang-kurangnya tuh sampai tadi. Itu loh ayat yang kita bahas. Dia sepele dengan sholat dan oke, tambah lagi. Jadi lihat ya, ayat ini contoh. Datanglah Yusuf untuk bikin paspor. Bisa tidak cukup? Saya ini Pak, nama Yusuf. Bapak tanya ya pengasuh saya. Nama si Yusuf, ya kan? Mau bikin paspor? Syarat ini KTP, kakak, akte lahir. Tidak Pak, Yusuf nama saya ini. Benar, saya nama Yusuf. Bisa tidak kira-kira? Datang lagi dia bawa KTP. Ini Pak KTP. Ini Pak kakak saya benar sih terdata di Indonesia. Warga negara Indonesia. Tanpa ada KTP sama akte lahir. Bisa tidak kira-kira? Tak bisa. Maka untuk dapatkan rezeki yang disebut bighairi hisab, karunia yang bertambah, dia tak boleh dipisahkan. Tak cukup hanya sekedar sholat. Nah ini tolong ya, Abi amanahkan. Yang mengerikan di sini zakat. Nah ini akhirnya riset melalui diskusi sama Ayahman. Maka kalau kami, Aba Abi, Bang Kiki, zakatnya sudah otomatis diurus finance. Ini loh, buat kawan-kawan yang ngerasa yang udah punya bisnis. Zakat ini bukan tentang hanya distribusi saja. Bukan hanya sekarang kebagikan duit. Dia harus jelas posnya. Itulah kenapa kita wajib direkomendasikan menyerahkan ke amil zakat. Karena amil zakat atau lembaga, dia punya orang yang ngelola. Dan dia memang layak dibayar karena kerja. Nah, kebanyakan pengusaha orang kaya zakatnya personal. Salah enggak salah, tetapi belum tentu. Jadi lihat urutannya. Untuk dapat bighairi hisab tadi, rezeki tanpa batas yang penuh karunia, kalau kita gabungkan semua runutannya. Oke. Poin nomor satu, wajib kerja keras dulu. Kedua, kerja cerdas. Berarti ini bicara waktu atau jam terbang. Yang kedua, kerja cerdas berbicara tentang hikmah yang dimiliki, banyak ilmu. Lalu sholat. Lalu zakat. Nah zakat pun harus 8 asnaf
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Surah 9 ayat 60. Nah, kerja keras udah centang. Spread. Dia pintar, banyak pengetahuan bisnisnya, centang lagi. Sholat, oke. Nah, banyak yang terpelesetnya di poin nomor 4. Zakat tidak sama dengan infak. Nah, dikirim ke keluarganya dan sebagainya. Itu surah Al-Baqarah 215. Dua perintah yang berbeda. Beda. Memang kan? Maka ini PR buat tim BPD dan semua filantropi, apa maksudnya? Mohon maaf ya, bukan filantropi. Baitul Mal. Jadi mutiara Islam yang hilang hari ini, itu namanya Baitul Mal. Coba lihat ya, betapa rusak dan betapa wajar kita tuh kalah. Masjid dan zakat, padahal berulang-ulang Allah sebutkan di Quran sebagai satu kesatuan dan tak boleh dipisahkan. Yang ada prakteknya hari ini terpisah. Kalaupun ada praktek masjid, orang sibuk ribut dengan bangunan, dengan gedung, dengan keramik, dengan kubah. Tidak pernah berpikir pusing macam mana supaya jemaah ramai. Nah, begitu masjid udahlah satu terpisah. Yang kedua, prakteknya tidak sesuai kaidah. Padahal perintahnya ya'muru masajid Allah, makmurkan masjid Allah, bukan besarkan masjid Allah. Nah, lalu ada lagi lembaga, kalaupun lembaga Baitul Mal, rujukannya filantropi. Itu dua hal yang berbeda. Kalau filantropi yang penting bagikannya, tidak pada kaidah. Oke. Nah, terpisah lagi. Udahlah terpisah, salah masing-masing kaidahnya. Mana mau menang? Itu lagi membuat kita nih ketinggalan terus. Bagaimana bisa pengurus zakat tidak sholat? Ada nabi banyak. Gimana bisa pengurus zakat tidak sholat? Nah, maka tak boleh dipisah. Nah, makanya jadi kerja serius ngurus zakat. Menjadi kerja serius. Abi apresiasi kawan-kawan yang menitipkan zakat malnya ke Baitul Mal Pondok Digital. Nah, maka sekarang amanahnya berpindah kepada teman-teman BPD untuk serius bekerja. Mendistribusikan kepada titik-titik ini. Tuh, orang fakir, miskin, amil, mu'alaf, orang yang gorimin, berutang, untuk orang yang fisabilillah. Nah, seperti itulah dia kawan-kawan. Nah, baru kombinasi ini semua, jadilah dia yang namanya rezeki tanpa batas. Bukan harta tanpa batas, rezeki tanpa batas. Baru hadiah yang turun surah 24 ayat 38. Itulah dia baru. Inilah yang jadi modal jihad fi sabilillah. Nah, panjang enggak santai itu? Tak ada dibahas di S1 ekonomi ini. Nah, tapi runutannya kayak tadi. Kerja keras. Nah, ada gak yang langsung paham dia paling jago tentang sholat, zakat, tapi tak kerja keras? Tak ikmalu. Ikmalu. Surah 9 ayat 105. Nah, tidak bisa dipisahkan. Itulah Quran. Nih, aku pecahkan ya. Poin nomor 1, 2, 3, 4. Dua poin di atas, ini sering dipisahkan. Ini untuk orang-orang profesional. Nah, di sini untuk orang-orang di tarbiyah. Orang-orang takwa. Nah, santri, orang-orang pondok,
sering dijebak oleh iblis, tenang ya. Sholat nanti kau diantarkan rezeki. Tuh kau tengok tuh orang sedekah ngantarkan. Betul, makan memang antum. Kalau hanya untuk makan, tak usah dipusingkan. Jangankan antum. Kucing ya dapat makan di pohon ini. Burung Ustaz Akila makan. Tadi makan, kena makan burung tadi. Nah, kalau hanya rezeki makan. Tetapi lihat, untuk dapat rezeki tanpa batas, harus full 4 poin ini dipenuhi. Harus ikmalu, harus 2437. Sering kan artinya kalau di pondok. Jadi sebuah prestasi. Alhamdulillah, donatur kami ngantarkan nasi ayam. Sampai kapan kita berpikiran seperti itu gitu, Bah? Di luar sana, beda lagi. Udah sibuk dengan angka dan jumlahnya. Tapi tidak dibungkus dengan sholat dan zakat. Maka, babak belur. Sehingga kita, orang umat Islam, jadi sering kalah. Maka, akhirnya, semalam diingatkan Abu Ghurabi. Bro, kata Ayaman, melihat ini semua, kita tak bisa berharap ustadz ini, kiai ini. Kita tak bisa berharap juga dengan pengusaha ini biar menjadi sebagaimana contoh teladan Abu Bakar, Utsman, Abdullah bin Auf. Satu-satunya PR yang bisa kita lakukan, itulah yang jadi bukti. Baru bisa ngajarkan orang. Itulah jadi bukti. Jadi ini tak boleh dipisahkan, bos. Maka bilang kurangi tidur. Boleh bermain, tapi juga jangan kebablasan. Ini bukan tentang pilihan hidup, tapi ini kewajiban hidup. Karena kita harus menyelesaikan PR saldo jihad kita. Ya, coba antum cari tahu, temukan. Nah, maka jadi kalau mau ngelihat orang teladan, pastikan dia punya 4 syarat ini. Tak cukup ya kagum dengan kekayaannya. Karena kekayaan bab berbeda. Pokok selama kau kerja, kau berjuang, pasti kaya. Itu intinya. Tetapi belum tentu jaminan punya keberkahan. Belum tentu jaminan bahagia. Tapi sebaliknya, langsung melompat, membangun ruhnya, ya kan? Langsung level sholat dan zakat, tapi imanmu tak ada, tidur ya kan? Dan kena marah kan sama Umar, zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kenapa kok di masjid nih, kata Umar. Iya, ada abang aku, salah, abang kau yang lagi dagang di pasar, abang kau lah yang lebih banyak dapat pahala. Kadang bisa jadi iman tuh. Bukan hanya ketika antum di masjid atau pegang Quran didapatkan. Berimannya orang, kata Ustaz Omar Mita kemarin, bisa jadi bukan hanya di masjid, di pondok pesantren. Tapi tanyakan orang yang sedang terbaring di rumah sakit, yang cuma menatap dinding rumah sakit dan dia terus berdoa. Dapat imannya di situ. Orang yang dagang di pasar, ya Allah, moga hari ini laris ya Allah, tolonglah hadirnya engkau ya Allah. Aku udah turun dari subuh nih ya Allah, semoga bisa bayar sekolah anak aku ya Allah. Semoga bisa bayar hutang keluarga aku ya Allah. Imannya bisa di situ kan. Jadi kawan-kawan, ini 4. Ngerti ya kaidahnya ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan saya ulang lagi. Penting nggak punya rezeki tanpa batas tuh? Untuk apa? Modal Penting. apa? Jihad. Kenapa Jihad. kita harus jihad? Apa Bar? Jalan di surga. Surat 3 ayat 142. Am hasibatum, puncaknya gitu. Jadi urutan begitu. Apakah kamu kira kamu akan masuk surga sementara belum nyata kamu berjihad di jalan Allah? Turun lagi, apa tuh jihad? Ya, oke, orang yang sungguh-sungguh totalitas tidak punya kepentingan dengan harta dan jiwanya. Bagaimana bisa punya harta yang bisa dipakai buat jihad? Maka dia wajib menjalankan kaidah 1, ikmalu dulu, kerja keras dulu. Apa bata apa senggolan dikerja keras, kerja cerdas tadi? Kurangnya apa? Kurangnya tidur. Banyak bergerak. Nah, mulai dari situ berbenah nih. Kurangi tidur. Hanya silaturahmi ke, belajar ke, murojaah ke, itu jauh lebih produktif, mikir ke. Nah, kawan-kawan, ini kaidah. Setiap orang wajib
menjalani ini. Setiap orang wajib menyelesaikan PR-nya masing-masing. Sudah terlalu lama orang-orang yang mencintai kita menunggu keberhasilan kita. Sudah terlalu lama. Jangan biarkan mereka cuma menunggu. Jadilah bukti. Amanah yang ada di depan mata sekarang, kerjakan dengan serius. Tidak mungkin disia-siakan Allah. Nah, maka itulah. Coba kalau antum lihat, perhatikan sekarang. Sisi yang lain, kita dituntut kerja keras dan kerja cerdas. Di sisi yang lain, kita dituntut jangan lalai ya. Kau sholat ya, kau zakat ya. Maka beruntung enggak antum di tempat yang dipacu, bahkan diterajang untuk kerja keras dan kerja cerdas, dan dekat sama masjid. Beruntung nggak kira-kira? Maka wujud beruntung jadilah orang-orang sukses, kaya, bertakwa berikutnya. Berarti untuk punya kaidah kayak gini nih, bisa kerja gak, bisa dekat musola gak, dekat masjid gak, di jalan cahaya, MSP, ya kan? Kolbun Salim, Al-Akhyar tuh loh tengah kota. Beruntung sekali lah kawan-kawan. Dan itulah bagian rencana Allah. Di saat ada saudara-saudara kita yang kerja di tower-tower tinggi, di bahkan suara ajan tak kedengaran, terlalaikan. Atau ada saudara kita juga di pondok pesantren azan kedengaran terus, tapi akses untuk bisa belajar kerja keras internet tak ada. Maka beruntunglah antum hari ini sudah di ekosistem ini, gitulah dia. Tinggal buktikan. Bahan baku juga aku siapkan kata Allah. Sungguh-sungguhlah dengan amanah masing-masing. Dah. Begitu teman-teman, pagi hari ini kaidah untuk bisa punya rezeki tanpa batas dimulai tadi apa? Kurangi tidur. Perbanyak ikmalu. Bekerja keras. Pasti Allah akan lihat. Tidak mungkin disia-siakan Allah.